Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Junita Pridisa dengan NPM 203220029 dari Prodi Pendidikan Sejarah, dosen pengampu yakni Asmara Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat Indonesia hingga masa kini. Pengaruh terbesar dari India ke Indonesia yaitu kebudayaan aksara. Jadi pada saat itu masyarakat Indonesia belum mengenal yang namanya tradisi aksara. Masuknya kebudayaan India ke Nusantara mengantarkan masyarakat Nusantara untuk mengenal tradisi aksara atau tulisan. Dan India juga memperkenalkan huruf Pallawa atau Sanskerta. Ini dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti Yupa atau tugu batu yang ditulis pada abad keempat Masehi di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Jadi yang kedua, aspek politik atau pemerintahan. Jadi sebelum masuk pengaruh Buddha ke Indonesia, masyarakat kita masih mengenal sistem pemerintahan desa, di mana sistem pemerintahan desa yang dipimpin oleh kepala suku, dan kepala suku dipilih berdasarkan kelebihan dan kekuatannya. Lalu kebudayaan India masuk ke Indonesia dan mengenalkan pemerintahan raja atau kerajaan. Jadi raja adalah titisan dari reinkarnasi atau pengesahan pemesatuan dan dari sini pula konsep pemerintahan Indonesia mulai mengenal raja. Dan yang ketiga yaitu aspek agama dan sosial. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat kita telah mengenal kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme, serta terhadap pemujaan kepada roh atau nenek moyang yang telah meninggal. Lalu, masuknya pengaruh India ke Indonesia mengenalkan kebudayaan yaitu dewa-dewi. Dewa-dewi itu memiliki konsep dan tempatnya masing. Dan yang ketiga yaitu aspek agama dan sosial. Sebelum pengaruh Hindu-Buddha masuk, masyarakat kita telah mengenal kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme, serta terhadap pemujaan kepada roh atau nenek moyang yang telah meninggal. Lalu, masuknya pengaruh India ke Indonesia mengenalkan kebudayaan yaitu dewa-dewi. Dewa-dewi itu memiliki konsep dan tempatnya masing-masing. Dan kehidupan sosial yaitu mulai mengenalkan kasta. Tetapi di Indonesia kasta tidak terlalu ketat dari negara asalnya. Sedangkan Buddha tidak mengenal kasta. Yang ketiga, aspek tradisi dan budaya. Jadi, tradisi yang masih ada saat ini yaitu tradisi ngaben. Ngaben adalah ritual pembakaran jenazah. Jadi, api yang membakar jenazah dipercayai dapat Ngaben adalah ritual pembakaran jenazah. Api yang dipercaya membakar jenazah adalah jelmaan dewa Brahmana. Dan dapat dipercaya api yang membakar jenazah dipercaya adalah penjelmaan dewa Brahmana. Dipercaya dapat membersihkan kotoran pada jenazah yang telah meninggal. Lalu abu dari pembakaran dimasuk ke dalam kelapa, kemudian dilarung ke sungai atau ke laut Lalu abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa dan dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Yang keempat yaitu aspek bangunan. Munculnya bangunan berupa candi yang ditemukan di Indonesia dan pada umumnya adalah perwujudan dari akulturasi percampuran dua budaya antara Nusantara dan India. Pola dasar dari candi yaitu punde berunduk. Jadi pola dasar dari candi biasanya adalah punde berunduk dan yang berkembang pada masa megalitikum. Candi yang bercorak Hindu umumnya adalah tempat abu raja. Candi yang bercorak Hindu umumnya digunakan untuk tempat
tempat abu jenazah raja atau keluarga raja yang telah meninggal. Sementara dan yang kelima yaitu aspek seni rupa dan ukur. Jadi, sistem kalender Hindu-Buddha turut berpengaruh terhadap kebudayaan Indonesia. Yang digunakan kalender India yaitu kalender Saka yang tahunnya dimulai pada tahun 78 Masehi. Penggunaan kalender Saka ditemukan di kalender Prasasti Talang menjelaskan tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya yang berangkat pada tahun 606 sampai 686 Masehi. Perhitungan tahun Saka sampai saat ini masih digunakan di masyarakat Bali yang menganut kepercayaan Hindu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.